2, 3. Hai semuanya. Hai atau hai semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. So, jadi balik lagi di YouTube gue. Hari ini gue sama teman gue, namanya siapa? Branita. Nah, jadi gue kenalin Branita ini temen gue. Gue kenal sama dia di Jerman pas gue tes di salah satu student collect. Jadi Branita ini orang Solo. Jadi kalau misalnya dia ngomongnya agak medok-medok gitu ya, Calon wajarin aja ya guys. Gua medok guys. Jangan dihujat. Tolong jangan dihujat. Tolong. Oh ya, dia juga punya YouTube namanya Branita Dini. Nanti ada di sini. Jadi hari ini gue bakal nyeritain gimana sih student collect pas masa pandemi ini. Dan kebetulan dia juga masih student collect dan gue mau nanya-nanya ke dia gimana apa yang dia rasain, terus kayak apa perbedaannya sama student collect pas hari-hari biasa, nggak ada apa-apa gitu kan. Plus minusnya tuh apa di masa pandemi ini. Jadi langsung aja. Tapi kalau gue ngomong jangan dihujat ya. Ini kan menurut gue. Ya, apa yang dia rasakan guys. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi gue mau lo jelasin dulu. Nggak mau. Jadi gue di sini cuma memainkan. Sabar guys. Pokoknya lo kasih tau dulu nih. Lo STK di mana? Dan lo dan gue STK di Kamnitz. Guys, bener gak bisa serius. Oke, lo jelasin dulu lo STK di mana dan lo semester berapa segala macam. Ayo. Oke, jadi nama gue Branita. Gue apa nih? Ulang. Jadi nama gue. Jadi gue nama Branita. Jadi saya punya nama Branita. Saya punya nama Branita ini. Jadi namaku Branita. Jadi aku tuh udah di Kamnitz itu dari bulan September tahun lalu. Sekarang aku udah semester 2 di student college. Nah, Naora ini itu kakak kelas aku, di atas aku di student college. Padahal kita tuh seumuran karena dia tuh STK duluan daripada aku. Jadi gue masuk duluan. Terus aku semester 2, tapi ntar kita masuk uninya bareng gitu. Karena gue kan lulus. Karena gue kan lagi sekarang itu gue lagi warta semester kan, semester nunggu yang gue bilang. Jadi nunggu gitu. Ya. Nah, jadi di masa pandemi ini STK gue tuh ada ngadain kelas online. Jadi STK gue tuh termasuknya garcep banget gitu loh. Karena di saat yang lain belum kelas online, STK gue tuh udah kelas online duluan. Jadi kayak libur langsung kelas online. Nah, kalau STK yang lain tuh kayak nunggu dulu 2 minggu, 3 minggu, seminggu tuh baru ada belajar online kan online. Nah, jadi bentar dulu, lo ceritain dulu. Kalau misalnya normal STK-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau normal STK-nya itu ya normal STK student collect kayak di vlognya Naura, ntar kalian bisa lihat di vlog yang di belakang. Terus ya pokoknya biasa ya, kayak sekolah biasa berangkat ya, terus segala macam belajar. STK itu dari jam 8 pagi sampai jam 8.15 sampai jam setengah 4 gitu. Tapi tenang, walaupun dari jam 8 sampai setengah 4, tapi istirahatnya itu 3 kali. Jadi yang pertama tuh 15 menit, yang kedua itu 45 menit, yang ketiga 15 menit, jadi nggak begitu capek. Terus di STK itu, di student collect itu tuh ada, setiap student collect tuh beda-beda. Nah, di student collect aku tuh ada 4 LK 2 klausur. Ya, 4 LK 2 klausur. LK-nya 4 kali. Lah, LK itu ulangan harian. Klausur tuh ujian, kayak ujian tengah akhir semester gitu. Terus kalau aku udah semester 2 gini, berarti aku tuh ada FSP. FSP itu kayak ujian nasional. Jadi setelah ulangan, setelah ujian tengah semester, akhir semester, pokoknya ujian akhirnya. Ya, ujian akhir UN-nya gitu kan. Nah, kalau di STK lain itu kadang beda. Jadi kadang ada yang 2 klausur 4, ada yang 4 klausur 2 LK, ada yang 4 LK gitu-gitulah. Ada bahkan yang nggak ada LK tiba-tiba klausur. Iya. Itu jadi tetap setiap STK itu beda-beda. Setiap STK tuh yang benar punya kewajiban beda-beda gitu. Ya, sekarang lo ceritain selama pandemi ini STK kita tuh gimana sih? Perbedaannya tuh apa gitu kan? Karena pas gue lulus kan baru nih kan corona. Enak lu? Enak gue. Kenapa tuh? Karena menurut gue kayak lu bisa belajar dengan normal. Dengan soal ujian itu kayak gimana ya? Jadi kayak kalau kita masuk STK biasa, nggak yang online gini, kan kita unturnya kan dari jam 8.15 sampai setengah 4 itu nggak ada yang di-cut sama sekali. Betul. Terus jadi lu tuh ngerjain soal tuh belajarnya udah cukup lah. Di sekolah kan udah karena belajar langsung dan juga dapat penjelasan. Terus lama kan. Nah, sedangkan kalau unturnya online itu paling sehari itu cuma 3 jam atau 2 jam bahkan. Jadi kalau gue bilang tuh nggak efektif. Terus kayak materinya tuh banyak yang miss Nah, gitu. ini kalau tempat STK lain itu kan gara-gara corona, itu materinya tuh di-cut.
materinya itu jadi kayak dikurangin gitu. Misalkan sampai Z, ini cuma sampai J gitu Iya, loh. kayak gitu. Jadi nggak disemuain gitu. Nah kalau di STK aku tuh karena dia tuh langsung online class, jadi langsung kayak oke, besok libur, besok online class. Jadi kita nggak ada dipotong sama sekali materinya, tingkat kesulitannya juga nggak dikurangin. Kita sendiri ngerasain nih kalau misalnya online class itu kan kayak nggak efektif, karena kita nggak dapat penjelasan Pasti langsung. leha-leha gitu iya. kan, tidur gitu. Kadang gue online class juga sambil tidur. Ya, dan cobaannya tuh lebih banyak, kayak rasa malesnya tuh kayak lebih kayak oh my god, lo di atas kasur gitu kan, terus tiba-tiba harus online class. Kalau misalnya kita berangkat ke STK kan kita bener-bener kayak jelas mau STK gitu kan, mau belajar. Tapi kalau kayak gini kan jadi magernya tuh nambah banget gitu. Menurut lo kesulitan apa yang lo dapetin kalau misalnya lo kelas online? Banyak sih, kayak gue nggak bisa mengendalikan diri gue sendiri kadang-kadang. Jadi misalkan waktunya online class, gue malah kadang online class sambil main HP. Itu kan ada guru yang kadang boleh matiin kan kameranya. Terus kadang juga gue online class sambil gini guys, tiduran gini. Terus gue online class kadang nggak fokus. Ya namanya aja online class, lo biarin gini. Gunanya anak ke sekolah itu biar fokus, biar dididik, biar kita datang lah. Kalau udah gini kan, ini kayak semua homeschooling gitu. Jadi kayak buat orang yang bisa mengendalikan diri sih nggak masalah. Terus dari gurunya sendiri gimana ngejelasinnya, jadi lebih ribet kah atau kayak gimana? Nah gitu? gurunya sendiri pasti jelasinnya bingung sih Nau, karena kan si Herkron wali kelasku itu aja bilang kan kayak aku nggak tahu ntar ke depan bakal gimana, aku harus ujian lewat online atau ujian lewat ini gimana. Jadi dia bingung sendiri, jadi guru tuh juga bingung mau ngapain. Dan kalau misalkan muridnya nilainya jelek tuh guru tuh juga bingung gitu, karena kan kalau yang nggak tuntas lebih dari 50% itu kan nggak valid. Jadi pandemik ini yang bingung tuh bukan cuma muridnya tapi semua guru, staf dan kepala sekolah juga. Terus ini ulangannya gimana? Ada yang dikurangin kah? Kayak misalnya LKBS 4 kali, terus klausur 2 kali, terus jadi gimana? Nah, harusnya tuh nggak dikurangin kan. Tapi ini tuh belum ada klausur. Cuman ada klausur tuh info doang, tapi lainnya belum klausur karena LK-nya tuh baru pada 22, ada yang 3 gitu loh. Jadi tapi totalnya sebenarnya normal 4 gitu. Harusnya normal. Oke. Dan 6 Juni gue ujian nasional jadi FSP. FSP Doain itu. gue. 6 Juli. 6 Juli. Oke. Jadi gue juga mau nanya nih soal corona di Jerman. Soalnya ada beberapa juga yang nanya kayak apa perubahan di Jerman segala macam, berpengaruhnya tuh gimana segala macam gitu. Sebenarnya kalau di Jerman ini saat ini bulan Juni ini sebenarnya tuh kayak lockdown itu udah di stop. Dan orang-orang itu udah boleh keluar, udah boleh kerja, sekolah juga udah. Tapi bedanya adalah kita tetap social distancing, kayak antara satu tempat ke tempat lain itu kayak meja makan atau di sekolah kayak meja belajar segala macam itu tuh dikasih space gitu kayak 2 meter segala macam gitu. Terus makan juga harus take away. Makan juga beberapa masih take away, tapi beberapa juga udah ada yang bisa makan di tempat gitu. Selain itu juga kalau misalnya di Jerman, menurut lo gimana? Kayak masyarakat sini tuh gimana ngadepin pandemi ini? Menurut gue ya, masyarakat sini tuh dari dirinya sendiri tuh menurut gue tuh nyepelein sebenarnya. Cuman gue bilang kenapa mereka jadi disiplin, karena mereka tuh nurut sama apa kata pemerintah. Jadi misalkan gini, pemerintah belum ngumumin kalau nggak wajib pakai masker. Mereka nggak ada guys yang berinisiatif pakai masker. Nggak ada sama sekali. Itu gue kaget banget, kayak misalnya di mana-mana kayak di Indo aja itu masker tuh udah habis. Kayak orang tua kita di Indo kayak kamu beli masker ya gitu. Kayak iya oke, kita beli masker, kita nyari masker. Dan di setiap apotek pun itu udah rata-rata udah habis. Tapi yang gue bingung adalah di jalan nggak ada. Gue nggak ketemu orang pakai masker. Waktu corona itu Jerman tuh di nomor urutan 6 sama 4 itu aja belum ada yang pakai masker. Gue pakai masker diliatin satu gerbong, diliatin satu Jerman. Jadi awalnya itu nggak tahu ya, gue rada bingung di situ kayak kok Jerman kayak agak ada telat. inisiatif ya orangnya kayak, gitu. Kayak agak telat gitu loh. Pemerintah nyuruh pakai masker itu terlalu baru bagus sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngomong gitu dia nggak pakai. Jadi kayak plus minus gitu loh. Kalau misalnya di Indo kan corona terus gini langsung pakai masker gitu. Langsung kayak borong makanan itu negatif sih. Itu tapi iya, inisiatif orang Indo itu bagus daripada orang sini. Pokoknya itu awalnya itu yang sakit baru pakai masker gitu kan. Ngasih taunya kan kayak gitu kan. Ya jadi yang sakit baru pakai masker. Jadi kayak semua di sini iya, jadi kayak jarang banget deh. Dan kalau normalnya aja nih pas nggak ada pandemik aja, teman gue ada, dia nggak sakit. Cuma karena kebiasaan di Indo pakai masker kan, sakit nggak sakit kan pakai masker, kayak misalnya ke sekolah. Itu temen gue juga ada kayak kalau jerawatan. Iya gitu kan, buat nutupin apapun gitu kan.
itu pakai masker. Nah itu kalau misalnya di Jerman lo kayak gitu, lo ketemu nenek-nenek, kakek-kakek, maksudnya yang nyadar gitu ya, nih orang ngapain gitu. Dan orang sini tuh taunya kalau orang pakai masker itu berarti sakit. Dan temen gue itu dibilangin kayak, kamu tuh kalau sakit jangan keluar rumah, yang ada penyakit kamu malah nyebarin ke yang lain gitu loh. Mindsetnya orang sini sih kayak gitu sih. Makanya gue. mungkin gak ada yang pakai masker, makanya itu kalau gue pakai masker diliatin teman, gue baru tahu sih yang itu. Mungkin adanya Jerman bisa di urutan 6 atau sampai 4 sampai 6 itu ya karena kayak gitu. Gue nggak tahu emang yang diomong Naura tuh mungkin jadi faktornya juga. Jadi orang tak pada takut pakai masker karena takut dikira sakit. Gini, gue sempat denger Menteri Keuangan atau apa keuangan bunuh diri di Jerman. Jujur gue nggak tahu. Ada beritanya di Indo sampai Indo. Gue nggak tahu anjir. Menteri Keuangan kalau nggak salah guys, atau menteri apa gitu, pokoknya bunuh diri karena uang, karena kayak COVID gitu loh, karena apa, nggak siap menghadapi dampak COVID, karena kan dia mikir kayak stres gitu loh, akhirnya bunuh diri. Pokoknya kalau misalnya STK pas pandemik ini ya banyak minusnya sebenarnya. Kayak materi itu kita nggak nerima full, kita nggak bisa nerima 100% gitu. Kayak pasti banyak yang miss kayak gitu. Meskipun orang kayak pasti pada awalnya seneng. Lo seneng nggak pas awalnya corona pasti? Kayak di rumah, iya kan? Pasti lo seneng kan? 2 minggu masih seneng. Iya kan? 1 minggu. Akhirnya gue bisa menikmati. Oh my god, gue bisa menikmati. Gue bisa masak orang memang mampus. 2 minggu. 2 minggu. Masih. Akhirnya gue punya waktu buat diri gue sendiri selama minggu ini. Gila, gue besok membuat TikTok ini, gue bisa buat video ini, gue bisa harus TikTokan semua musik dan gerakan. sebulan kemudian. Udah mulai bosan. Ya boleh lah sih corona, Iya. tapi ya sebenarnya kalau mau Lama masuk juga banget. nggak apa-apa sih. Ya udahlah ya, yang penting di rumah aja. Udah nggak apa-apa gitu. Udah nih 2 bulan. 2 bulan. Udah Gila. apa ini? Ini apa? Udah gila. Semua orang sedih Freaky Wiki ansos tuh kalau dengerin musik. Sumpah jadi gak jelas semua orang-orang tuh kayak. Gue udah 1,5 bulan gak masuk sekolah guys. Lebih. 1,5 bulan. 1 bulan setengah ya? Ya hampir 2 bulan. Kayak udah lama 2 banget. bulan geng. Udah lama banget lah pokoknya. Tapi pokoknya pada intinya menurut lo enakan langsung apa enggak? Enakan masuk apa enggak? Apa libur belajar di rumah? Libur tuh enak, tapi kalau liburnya corona gak enak, jadi gue mending masuk. Iya, jadi mending masuk kan. Percuma gue libur corona di rumah-rumah baik, gue gak bisa pergi, soalnya gue bisa libur Bisa keluar negeri, bisa pergi-pergi, bisa makan, bisa dinner. Apa ini libur di rumah terus mending gua keluar, mending gua masuk sekolah tapi keadaan tuh normal gitu. Tapi kalau masuk sekolah juga keadaan corona juga gak enak sih. Iya BTW. sih bener. Masuk terus tapi nggak bisa pergi-pergi juga, terus pakai masker juga, terus terkena juga, jadi kayak menurut gue corona di segala sisi tuh tetap gak enak. Lo mau ke sisi sini tetap gak enak, sisi situ gak enak. Cuman ya udah kita harus survive. Betul. Pesan lo buat orang-orang nih yang nonton. Orang-orang siapa? Ya ini. Maksudnya kayak pandemik tuh harus apa gitu. Bangken. Kamu di-upload. Oh iya. Sekarang lo kasih pesan lo buat orang-orang yang nonton di Jadi. sana. Kalau temennya Naura atau bukan yang temennya Naura atau temen gue yang di situ juga ya lagi lihat, pesan gue tuh satu sih, jaga kebersihan aja supaya COVID ini tetap selesai. Kalau lo emang mau cepet selesai COVID-nya, ya lo harus berusaha juga, nggak cuma ngomong-ngomong doang tapi elunya tuh nggak berusaha apa-apa. Bantu pemerintah. At least lu nggak bisa bantu pemerintah nggak apa-apa ya dalam hal kayak lu ini itu, tapi setidaknya lu menjaga diri lu sendiri. Ini lo diri lu sendiri kan. Itu udah bantu Kalau lu mati pemerintah. gara-gara corona, kalau gue nih di sini kena corona, gue yang rugi. Naura ikut rugi lah kan, Naura di sini sama gue. Jadi kayak kalau lu mati sendirian nggak apa-apa, tapi kalau lu mati ngajang-ngajang ya janganlah, kayak mending lu di rumah gitu loh intinya. Atau lu kalau kena corona menguburkan diri tuh langsung udah di situ diem. Iya, nggak usah nyusahin orang lain Iya, gitu kan. udah nggak usah, udah kayak kita tuh harus apa ya? Terus ini kesadaran kita harus diri. normal. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu ini. Jadi berusaha beradaptasi dengan corona tapi tetap harus menjaga kebersihan gitu loh. Yang kerja tetap kerja tapi harus jaga kebersihan. Kadang tuh emang orang malas buat cuci tangan. Tapi kayak daripada lu nggak cuci tangan ntar lu mati, mending cuci tangan cuy, cuman sus gitu doang, masa susah gitu loh. Kayak ya udah gitu pesan gue. Kalau dari gue nih ya, jadi sebenarnya kalau di Jerman itu enak banget brand. Kayak kita tuh di sini sebenarnya terjamin ya, karena pemerintah sini pun juga kayak sigap dalam ngadepin corona ini tuh, sigap banget. Terus kayak maksudnya cepat lah gitu. Makanya kayak Jerman kan sekarang nomor 1 kan, recover tuh banyak. Terus kayak yang meninggalnya coba berapa Dia berhasil persen, sih. meskipun yang kena tuh banyak banget karena negara karena Jerman itu negara turis juga, negara. Nah, karena dia negara turis makanya dia paling banyak corona. Iya gitu loh. Karena Sama banyak kayak keluar masuk. sama kayak pas pertama tuh Milan, Italia ya. Italia kan aduh. Karena banyak orang tuanya di Itali. Oh iya ya.
Gue belum pernah sih kan. Terus lockdownnya telat. Dan di sana kan banyak turis kan. Iya, Pokoknya kayak makanya. gitu-gitu. Terus jangan bandingin Indonesia sama negara lain ya guys. Kan gini, Beda. Jerman tuh dari awal tuh emang negara maju. Jepang udah negara maju. Jadi kayak Cina yang negara maju aja dia bisa kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Jangan bilang apa namanya penanganan di Indonesia nih kayak ini, nggak kayak di Jerman, nggak kayak di Cina sekarang gini. Nggak kayak gitu kan, setiap negara tuh punya ininya sendiri-sendiri gitu loh. Dan negara kita itu masih OTW maju gitu iya, kan. berkembang kan negara kita tuh negara berkembang. Masih guys. berkembang dan OTW maju gitu loh. Jadi kita doakan saja, kita bantu pemerintah buat ya ngadepin corona ini dulu aja lah. Maksudnya kayak jangan sampai nih lo ngabisin 2020 full sama corona. Gila. Bahkan jangan sampai 2021 ya. Aduh, jangan Gue sampai. pengen liburan ke Indo. Sumpah weh, gue belum pulang 2 tahun. Tuh kan kasihan yang belum pulang guys. Jadi kayak tolong banget yang di Indo, yang di Jerman. Oke lah sekarang lu boleh kemana-mana kan udah nggak lockdown. Cuman jaga kebersihan gitu loh. Kasihan yang gak ada depan corona guys. Kayak Dokter Tirta, kayak Jokowi, yang presidennya tuh pusing tuh. Satu orang. Itu yang kemarin Itu sempat heboh yang puncak. kata mall dibuka, terus kayak Nah, pada ngantri di depan, terus kayak pas masuk tuh kayak itu gue ngerti. pernah pikir gak sih? Apa? Apa jangan gue udah kena corona tapi gak kerasa. Kan corona ada yang gak ada gejala. Jadi karena kita imunnya Ah, bagus, terus kita masih muda jadi gak kerasa. Jadi gue tuh Gue nggak pernah tahu mikir, kenapa. tapi gue inget lagi corona itu kan banyak macamnya. Jadi kan lo flu itu juga bisa dibilang corona, Iya. tapi beda jenis aja. Kayak apa? Oke guys, Nggak tahu pokoknya kenapa. imun nih ya, kalian harus Jaga kuat imun tubuh, menjaga imun tubuh. minum vitamin, sayur. Tapi jangan jangan kebanyakan vitamin juga. Iya, Maksudnya jadi kayak sayur buah, sayur buah. Jangan sampai kalian kena autoimun. Makan sehat pasti fit. Lo tau gak sih itu? Enggak. Ih, gue gak tau sih. Koki cilik bukan sih? Apa? Sakatonik ABC. Bukan anjir, iklan banget. Itu juga buat imun guys itu sama. Iya. Bleib gesund. Bleib gesund, stay healthy. Jangan cuek-cuek banget lah. Investasi Nggak nomor apa-apa. 1 di dunia adalah kesehatan. Lo percuma punya uang banyak tapi kalau sakit-sakitan. Betul. Betul. Mungkin kalian di sini ada yang punya usaha ya. Kalian nggak sendiri. Nah, makanya Dia juga guys. Usaha dia di lock banget. Gue baru buka nih kagak ada untung-untungnya ya kan. Belum ada untung-untungnya udah corona gitu. ya jadi kayak Pasti banyak di sana sabar ya, yang Nak. lebih besar ini ya. Pasti di sana banyak yang lebih besar usahanya yang kayak emang resikonya lebih banyak dari gue atau siapapun. Sabar aja. Kayak ntar pasti akan balik lagi kok. Tenang aja. Terus kalian mungkin bisa puter otak gitu dari usaha itu. Cirona ini kapan selesai Iya nih gitu. Cirona nih gimana? Cirona nih. Cirona. Si Koko Corona ini. Cirona ini nggak ada jodohnya soalnya Kokonya nggak ada. Iya makanya. Oh Cirona enggak. sama Corona. Si Corona nyari Cirona itu. Oke makin deket guys, ya, guys. jadi freak banget kita demi Allah. Oke, jadi untuk video kali ini sampai sini aja. Kalau misalnya kalian ada request video atau apapun atau yang mau nanya lagi, bisa komen di bawah atau DM gue. Oke, jadi sekian video hari ini. So, see you guys on next video. Bye. Bye. She's a Mona Lisa.